Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum perkuliahan pertama ini kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup? Baik, halo Dewantara Muda, apa kabar? Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam semester baru, meskipun keadaan masih memaksa kita melakukan pembelajaran melalui virtual. Pada semester kali ini kita dipertemukan dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA, yang pada kesempatan kali ini kami diberi tugas untuk mengampu kelas A dan kelas G. Beberapa di antaranya sudah pernah mengambil mata kuliah kami, namun ada juga beberapa yang belum pernah mengambil mata kuliah yang kami ampu. Sehingga kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baik, saya Ana Fitrotunisa, yang biasa di PGSD mengampu mata kuliah tentang keIPA-an, dan pada kesempatan kali ini kita bertemu pada mata kuliah pengembangan IPA terpadu. Pengembangan IPA SD. Berikut adalah nomor HP saya yang dapat kalian gunakan untuk berkomunikasi jika ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan perkuliahan kita di pengembangan pembelajaran IPA. Ada di screen di nomor 0813914156559. Selanjutnya di bawahnya adalah alamat email kami, ananisa@gmail.com, yang bisa digunakan untuk mengirim tugas jika memang ada tugas-tugas yang perlu dikumpulkan melalui email, meskipun nanti kita akan menggunakan platform Sipedar, namun jika ada suatu hal yang perlu dikirimkan via email, teman-teman bisa mengirimkan ke alamat ananisa@gmail.com. Kemudian di bawahnya adalah alamat blog kami, anafitrotunisa.wordpress.com, yang biasanya kami gunakan untuk sharing materi-materi, tidak hanya pada mata kuliah pengembangan, namun berbagai mata kuliah yang kita ampu. Pada pertemuan kali ini, kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran secara sinkronus karena banyak kendala dan berbagai hal yang mengharuskan kita menggunakan pembelajaran melalui YouTube ini. Namun tidak menutup kemungkinan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan dengan sinkronus atau web meeting melalui Google Meet, sehingga kita bisa saling menyapa, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum pernah melakukan proses pembelajaran bersama kami. Nah, sekarang kita lanjutkan kenalan ke mata kuliahnya. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa PGSD yang memiliki mata kuliah prasyarat pendidikan IPA terpadu. Sedangkan prasyarat pendidikan IPA terpadu adalah konsep dasar IPA. Sehingga tiga mata kuliah ini adalah merupakan satu kesatuan pembelajaran yang harapannya akan mencetak calon guru SD yang mumpuni khususnya dalam proses pembelajaran IPA. Kami berharap materi yang telah disampaikan pada mata kuliah konsep dasar IPA masih diingat dengan baik, karena itu akan dijadikan sebagai alat dalam proses pembelajaran di pengembangan ini. Kemudian, mata kuliah yang telah kalian peroleh pada pendidikan IPA terpadu, bagaimana memadukan IPA dengan mata pelajaran lain, bagaimana menggunakan peta konsep dalam mengaplikasikan proses pembelajaran, itu juga harapannya masih baik diingatan kalian, agar nantinya saat melakukan perkuliahan pengembangan pembelajaran IPA ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Karena pada pengembangan pembelajaran IPA ini, kita akan fokus pada implementasi di kurikulum 2013. Kemudian berikut adalah beberapa materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA ini, yang terdiri dari 16 pertemuan seperti biasa. Hari ini kita akan melakukan pertemuan pertama dengan tema Hakikat Pembelajaran IPA.
Selanjutnya, di pertemuan kedua besok, minggu depan, kita akan mempelajari tentang kurikulum IPA, dilanjutkan dengan unsur-unsur rancangan pembelajaran, dilanjutkan dengan kita akan mempelajari berbagai pendekatan yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran IPA. Kemudian kita akan mempelajari berbagai model, metode, strategi yang digunakan dalam pembelajaran IPA, dilanjutkan dengan pengembangan sumber belajar dan media, sampai kepada pengembangan evaluasi yang kita gunakan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian setelah semua teori pengembangan pembelajaran ini sudah terselesaikan, selanjutnya nanti teman-teman diperkenankan untuk membuat rancangan pembelajaran yang kemudian akan disimulasikan. Dikarenakan kita masih dalam keadaan pandemi COVID ini, nanti simulasinya ini masih rancangan ya, besok kita diskusikan lagi. Kita akan rancang melalui video. Jadi teman-teman dipersilakan membuat video penerapan pembelajaran, kemudian nanti kami bantu untuk upload ke Sipedar, dan teman-teman lain akan memberikan masukan dari video yang dikirimkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan yang akan melihat itu tidak hanya teman kalian sekelas, tetapi banyak orang bisa melihat. Maka lakukan yang terbaik saat melakukan kegiatan simulasi pembelajaran IPA tersebut. Kemudian berikut adalah kontrak belajar pada perkuliahan kita. Karena ini mata kuliah pengembangan, maka aspek tugas itu kami memiliki poin yang sangat besar, karena nanti penilaian untuk simulasi itu dan RPP-nya ada 40% sendiri, sedangkan untuk persentase kehadiran 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nanti ketua kelas bisa menghubungi kami untuk menandatangani kontrak perkuliahan yang akan kami kumpulkan ke Prodi. Baik, kita akan memasuki materi pertemuan pertama kita, yaitu tentang hakikat pembelajaran IPA SD. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan pertama ini adalah harapannya mahasiswa semua nanti setelah melakukan proses pembelajaran pertemuan pertama bisa memahami hakikat pembelajaran IPA itu sendiri, kemudian mampu menganalisis kondisi pembelajaran IPA saat ini, dan mampu menjelaskan pembelajaran IPA SD yang ideal atau yang seharusnya. Baik, saya awali penjelasan materi dengan terlebih dahulu memberikan pemaparan tentang apa itu IPA. Seharusnya materi ini sudah hafal di ingatan kalian karena pastinya sudah tersampaikan pada mata kuliah konsep dasar IPA dan pendidikan IPA terpadu. Saya akan mengulang kembali untuk mengingat kembali sebetulnya hakikat pembelajaran IPA yang seharusnya itu seperti apa. Nah, di screen dapat kalian baca IPA menurut Karin and Son dapat diartikan sebagai ilmu yang pokok bahasanya adalah alam dengan segala isinya. Tidak berhenti pada pengertian tersebut, Trianto memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi yang menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data, eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Dari dua pengertian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebetulnya hakikat dari IPA itu sendiri dalam pembelajaran di SD itu tidak hanya sekedar berhenti di ilmu pokok bahasan saja, namun diperjelas oleh Trianto, IPA itu memang pokok bahasan, namun pengetahuannya diperoleh tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, namun pengetahuan IPA diperoleh melalui data-data ilmiah yang dilakukan melalui kegiatan eksperimen,
pengamatan, dan deduksi yang intinya digunakan untuk memastikan apakah pengetahuan yang kita pelajari itu memang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan teori, dan pastinya dapat dipercaya. Dari pengertian dua ini sebetulnya kita dapat mengambil titik terang bahwa jika kita sebagai guru SD dalam mengajar IPA itu besar harapan besok ini calon-calon guru SD tidak hanya mengajarkan ayo baca bukunya, ayo kerjakan LKS-nya, itu tidak. Namun harapannya pembelajaran IPA itu bisa diintegrasikan dengan hal-hal yang bisa menumbuhkan sikap ilmiah siswa. Misalkan bisa dilakukan melalui eksperimen, pengamatan lingkungan sekitar, kemudian diajak melakukan penelitian-penelitian, demonstrasi, dan lain sebagainya, yang harapannya nantinya apa yang siswa-siswa peroleh dari pengetahuan IPA itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya berhenti pada nilai semata. Kenapa juga harus ada IPA di SD? Nah, sebetulnya tujuan dari pembelajaran IPA itu sendiri adalah pengetahuan yang diperoleh dari tadi ilmu pengetahuan alam beserta isinya itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tujuan pembelajarannya bisa mengetahui diri sendiri, seperti apa diri sendiri, bagaimana sistem kerja sehat hidup kita, bagaimana sistem kerja tubuh kita, serta lingkungan sekitar. Dan besar harapan dari pengetahuan yang diperoleh itu, siswa-siswa kita dapat hidup bersama dengan alam di mana dia berada. Materi yang diperoleh dalam pembelajaran IPA juga diharapkan dijadikan sebagai bekal saat siswa melakukan kegiatan memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam di mana dia hidup. Jadi, lagi-lagi tidak sekedar menghafal, tetapi lebih kepada dia memiliki sikap memiliki terhadap lingkungan, memiliki sikap care, peduli, menjaga, melestarikan lingkungan di sekitar. Itu besar harapan hasil dari pembelajaran IPA sendiri. Sedangkan Departemen Pendidikan menyebutkan bahwa terdapat 7 komponen pembelajaran IPA. Ketujuh komponen tersebut dapat kalian lihat di screen. Seperti yang kami sampaikan tadi, di screen juga diperlihatkan tujuan pembelajaran IPA itu tidak yang penting nilainya bagus, yang penting pengetahuannya dapat, namun kita lihat tujuan pertama pembelajaran IPA adalah agar siswa memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan. Tujuan yang kedua, harapannya apa yang dipahami dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ketiga, agar anak-anak memiliki sifat positif dalam kesadaran tentang hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Tujuan keempat, agar dia mampu menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, khususnya dalam lingkungan alamnya. Kemudian tujuan kelima bisa memelihara, tujuan keenam bisa menghargai, tujuan ketujuh adalah memperoleh bekal pengetahuan. Dari ketujuh itu kita bisa analisis juga. Ternyata bukan hanya sekedar penguasaan materi, bukan hanya yang penting nilainya lulus, bukan hanya yang penting lulus KKM, namun tujuan utamanya adalah terbentuknya sikap akan kecintaannya terhadap alam, bagaimana dia bisa hidup bersama dengan alam, dan bagaimana dia bisa memelihara, bersahabat, hidup bersama dengan lingkungan alam sekitar. Nah, ini tidak bisa langsung dapat terimplementasi oleh siswa, kecuali guru dululah yang akan melakukan perubahan. Sehingga kita berharap kepada calon-calon guru ini sudah memulai berpikir bagaimana implementasi-implementasi kehidupan yang berbasis memang dia cinta alam. Kita lakukan dengan diri kita sendiri agar saat kita bisa menjadi guru besok, kalian sudah terwujud sikap kecintaannya terhadap alam agar anak-anak juga bisa mengikuti atau mencontohkan
apa yang diajarkan. Apakah tujuan yang tadi kita sampaikan sudah sesuai dengan kenyataan? Kita lihat kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa siswa-siswa yang nilai IPA-nya bagus, kalau ditanya di mana kita harus buang sampah, mereka jawabnya pastinya di tempat sampah. Kenyataannya kita lihat di lingkungan kita masih banyak orang buang sampah sembarangan. Orang buang sampah di kali sehingga menghambat perairan dan menjadikan banjir dan lain sebagainya, bencana lainnya. Kemudian hal sedikit saja sederhana, sebelum kita makan kita harus cuci tangan. Kalau tidak maka banyak kuman di tangan kita. Kenyataannya banyak anak-anak yang misalkan jajan langsung comot saja, tidak cuci tangan dan lain sebagainya. Padahal secara teoritis mereka menyadari bahwa jika kita tidak cuci tangan menggunakan sabun, maka kuman akan sangat banyak ada di tangan kita dan itu bisa menempel ke makanan dan itu bisa masuk ke tubuh kita dan menjadikan penyakit. Fenomena lain juga terlihat bahwa anak-anak yang memiliki nilai IPA bagus, tapi dalam kehidupan sehari-harinya masih senang jajan sembarangan, masih senang jajan yang tidak sehat, sudah tahu ada pewarnanya, tetap dimakan, dan lain sebagainya. Ini adalah potret bahwa sebetulnya pembelajaran yang dilakukan masih belum sepenuhnya sukses karena belum adanya kesinkronan antara pengetahuan dan sikap yang dilakukan oleh siswa. Hal lain untuk mendukung apa yang tadi ada di kenyataan, juga dilakukan penelitian oleh riset Kementerian Kesehatan tahun 2018 yang menunjukkan bahwa ternyata 80% masyarakat Indonesia itu belum peduli kesehatan. Sebetulnya ini juga catatan bagi pendidik-pendidik sejauh mana kesuksesan dalam melakukan proses pembelajaran. Ternyata hasilnya masih sangat besar masyarakat yang belum peduli dengan kesehatan. Kemudian jajanan di lingkungan sekolah juga masih ada 70% lingkungan yang makanannya di sekolah itu tidak memenuhi syarat kesehatan. Penelitian Hermianti juga menyebutkan bahwa siswa di umur 10 sampai 14 tahun itu sudah sampai 17,5 yang sudah melakukan kegiatan merokok. Dan ini juga sangat mencengangkan. Hanya ada 1,7% anak umur 10 sampai 14 tahun yang mampu berperilaku benar menyikat gigi. Padahal kegiatan menyikat gigi itu sudah diajarkan mulai kelas 1 maksimal. Namun secara kenyataan mereka belum bisa melakukan kegiatan menyikat gigi dengan baik yang benar dan benar. Dari berbagai masalah, fenomena-fenomena yang tadi kami jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu proses pembelajaran IPA yang betul-betul ideal, yang mampu mengintegrasikan antara pengetahuan yang dipelajari di sekolah, di kelas, itu bisa merubah sikap dalam kehidupannya sehari-hari dan keterampilannya dalam memelihara alam di kehidupannya sehari-hari. Nah, itu sebetulnya PR-PR kita, para pendidik khususnya di SD, agar mampu merubah sikap yang tidak ilmiah. Kenapa juga perlu mempelajari IPA? Ternyata hasil penelitian, hasil analisis yang kita lakukan, masyarakat-masyarakat kita masih banyak yang belum memiliki sikap ilmiah. Contohnya adalah, mungkin ini pernah saya sampaikan pada mata kuliah sebelumnya, bukti kalau masyarakat itu masih belum bersikap ilmiah, misalkan banyak orang yang masih mempercayai dukun, mau belajar, mau ujian, bukannya suruh belajar, tetapi ke dukun, katanya biar pulpennya jalan sendiri kalau ujian. Apakah logis? Apakah bisa dipikir ilmiah? Namun itu masih dipercaya di masyarakat. Fenomena terkenalnya Ponari, yang katanya air mandinya Ponari bisa menjadikan orang itu sembuh, itu juga tidak bisa dipikir ilmiah. Bakteri isinya, namun kok bisa diminum, bisa menyembuhkan, itu juga tidak bisa dipikir dengan akal sehat. Tapi masih banyak
orang-orang mempercayai. Kemudian ada fenomena Nyi Roro Kidul tidak boleh menggunakan pakaian warna merah atau hijau ke pantai dan lain sebagainya. Itu masih diakui kebenarannya oleh masyarakat. Dan harapannya IPA di sini adalah yang akan berperan penting dalam merubah perilaku-perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada mata kuliah pengembangan IPA ini, kita akan belajar bagaimana sih cara mengajar yang baik dan benar, khususnya pada materi IPA. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi IPA? Di screen sudah terlihat berbagai ruang lingkup IPA yang ada di SD. Materi IPA yang dipelajari di SD adalah terkait makhluk hidup dan proses kehidupan, benda dan materi, energi dan perubahannya, serta bumi dan alam semesta. Dan pada mata kuliah ini akan kita analisis, kita nanti lihat bagaimana implementasinya pada proses pembelajaran. Sekarang kita berpikir ke belakang. Dulu saat kalian SD itu bagaimana guru-guru IPA saat itu? Apakah menurut kalian itu sudah ideal? Apakah belum? Nanti tolong kalian ceritakan seperti apa guru yang saudara lihat saat kalian SD, dan kalau misalkan sudah ideal, apa yang akan kalian tiru, adakah yang perlu diperbaiki, nanti disampaikan. Jika tidak, coba sampaikan kepada kami menurut kalian yang perlu ideal itu yang seperti apa, khususnya di guru SD. Nah, ini contoh pembelajaran yang dilakukan di Finlandia. Finlandia adalah negara yang kualitasnya pendidikannya itu terbaik nomor 1 di dunia, yang sebetulnya proses pembelajarannya itu menggunakan prinsip ajaran Ki Hajar. Beberapa aspek yang perlu kita perhatikan bahwa pembelajaran di Finlandia itu dilakukan dengan sangat kreatif. Foto di depan menunjukkan bahwa saat guru menyuruh kita akan bermain peran menjadi hewan, itu guru tidak hanya menyuruh, tapi guru itu ikut menggunakan baju penguin, ikut seolah-olah melakukan proses bermain peran. Jadi kita mendalami peran sekaligus ikut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya merasa disuruh, namun merasa nyaman dengan proses pembelajaran. Kemudian pembelajarannya pastinya berbasis student center yang menjadikan anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Anak-anak tidak dikungkung untuk sikap sedaku mirengakan bu guru, namun mereka dibebaskan aktif untuk berkreasi, untuk bereksperimen sesuai keinginannya. Kemudian kunci dari pembelajaran di SD itu adalah tidak terlalu serius. Karena kalau serius, menurut pembelajaran berbasis neuroscience, itu malah akan menjadikan pembelajarannya tidak terserap dengan baik, malah justru yang diinginkan ingin segera selesai pembelajarannya. Maka buat anak menjadi enjoy dan lain sebagainya. Di sana juga mengimplementasikan belajar sambil bermain, karena karakteristik siswa SD itu masih belum bisa fokus atau konsentrasi dengan materi-materi yang begitu serius. Kemudian harapannya pembelajaran karena ilmu pengetahuan alam, maka berilah contoh dengan kehidupan nyata, agar dalam implementasinya bisa terimplementasi dengan baik, dan terintegrasi dengan baik antara pengetahuan dan sikap. IPA juga mengajarkan belajar sesuai lingkungan, agar mereka juga bisa melihat secara langsung lingkungan yang mereka alami. Pastinya, untuk mengetahui teori-teori untuk memastikan kebenaran suatu teori, siswa bisa diajak untuk melakukan eksperimen. Dan dengan berbagai pembelajaran strategi tersebut, itulah yang menjadikan Finlandia menjadi negara terbaik pendidikannya. Sekarang, sebagai calon guru, ingin menjadi guru IPA SD yang seperti apakah Anda?
Sekarang kita lanjutkan ke tugas. Apa yang tadi saya tanyakan, nanti kalian sampaikan di tugas. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, silahkan kalian rangkum dengan bahasa kalian sendiri. Nanti jika diketahui ada yang sama dengan peserta lain, maka kita tidak akan anggap sebagai kehadiran dan pastinya tidak akan kami nilai. Poin-poin penting yang perlu kalian rangkum, yang pertama, coba jelaskan menurut kalian dengan bahasa kalian sendiri itu, apa itu IPA, mengapa IPA harus diajarkan di SD, bagaimana pembelajaran IPA yang ideal menurut kalian, dan coba jelaskan kembali. Menurut kalian secara garis besar, apa yang akan kalian pelajari pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA ini? Hasil dari tugas yang telah kalian nanti selesaikan melalui diketik Word, nanti kalian bisa kumpulkan di platform Cipedar. Di Cipedar kami sudah mempersiapkan kegiatan perkuliahan pengembangan pembelajaran IPA, nanti bisa diperhatikan. Sebentar, kami screenshotkan, kami screen sharingkan Cipedarnya dulu. Nah, ini di Cipedar. Di Cipedar nanti kalian akan melihat, kami sudah menjelaskan di sana terkait prolog secara tertulis, perkuliahan mata kuliah kita, bahan kajian apa yang akan kita pelajari, kontrak perkuliahan, dan kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama. Nanti kalian diperkenankan untuk melakukan presensi pada pada topik attendance, kemudian materi tadi, PowerPoint yang saya sampaikan bisa kalian download di menu materi. Kalian juga bisa melakukan diskusi sesuai dengan topik yang sudah kami masukkan dengan menambah topik baru. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait pertemuan pertama ini, kalian bisa sampaikan melalui forum chat. Kemudian tugas tadi ada 4 poin yang harus kalian ceritakan. Hasil dari mengerjakan tugasnya nanti kalian masukkan ke menu tugas. Demikian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan membahas tentang kurikulum IPA di SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.